Konsultasi Syariah. Saya tidak mampu untuk menyekolahkan anak saya ke sekolah sunnah karena pendapatan saya 2.500.000. Masya Allah, banyak itu. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya paksakan untuk sekolah sunnah, Ustadz? Karena sekolah sunnah mahal, Ustadz. Masih banyak alhamdulillah sekolah-sekolah sunnah yang terjangkau kok. Anda mencarinya sekolah sunnah yang mahal. Ya, jangan cari sekolah sunnah yang murah. Sekolah sunnah itu mahal mungkin sesuai dengan fasilitas dia. Fasilitas dia menuntut biaya operasional yang tinggi juga, maka harus dinaikkan biayanya. Anda cari yang fasilitasnya juga sederhana, sesuaikan dengan kemampuan kita. Masih ada sekolah-sekolah sunnah banyak kok yang masih terjangkau dan tentunya fasilitasnya juga sederhana. Tapi itu susah kali, Ustadz, miskin pondoknya dan segala macam. Berarti Anda yang tidak sadar diri. Anda tidak sabar dan tidak ingin berjuang, ingin enak-enak saja. Ya. Bagaimana dahulu para ulama menuntut ilmu? Bagaimana para sahabat-sahabat? Mereka tuh kadang bahkan sampai tidak makan. Mereka bahkan sampai ada yang Imam Ahmad itu sampai membongkar atap rumahnya. Ya, karena susahnya. Oleh karena itu dahulu ada para ulama mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Karena butuh biaya. Mereka harus fokus menuntut ilmu, kemudian butuh biaya. Imam Syafi'i ibunya terpaksa jual rumah untuk membiayai Imam Syafi'i belajar. Jadi nggak ada alasan saya miskin, saya susah dan segala macam. Harus berjuang, harus berusaha. Mana yang kita mampu, lakukan. Mampunya kita cari sekolah-sekolah yang SPP-nya murah, cari sekolah-sekolah yang SPP-nya murah. Insya Allah masih banyak sekolah-sekolah yang bermanhaj salafus saleh, yang bermanhaj al-sunnah wal jamaah, sekolah tahfiz, sekolah lain-lainnya, pesantren yang masih terjangkau oleh kita. Dimanapun anak kita belajar, selama Anda mensupport dia, mendukung dia, insya Allah akan berhasil. Saya ingat kami dulu belajar. Saya di awal-awal masuk pesantren dahulu. Tidak ada pesantren yang semewah sekarang itu. Hanya terdiri dari 2 ruangan. Di situ tidur, di situ belajar. Lantai tanah, dibentang karpet plastik. Tidak ada tempat tidur, masing-masing kasur tipis. Tidak ada listrik, masing-masing santri harus punya pelito itu. Lampu minyak itu. Itu saja, tidak ada listrik. Lemari tidak punya. Susun batu-batu bata, kasih papan, tutup pakai kertas karton. Itulah lemarinya. Makan apa adanya. Tapi alhamdulillah, penuh semangat, orang tua mendukung. Orang tua mendukung, guru-guru mendukung. Tidak ada, aduh kok gini kali lah pondok ini ya. Kok susah kali ya. Bayangkan, masih tanah. Kadang kedinginan. Kenapa? Karena lantai tanah dikasih hanya terpal plastik itu saja. Namun tidak menyurutkan ketika itu masa-masa belajar. Maka alhamdulillah yang saya tahu ustaz-ustaz yang di masa itu yang seangkatan dengan kami sekarang menjadi ustaz-ustaz semua. Dan antum-antum kenal mereka semuanya. Menjadi da'i-da'i. Alhamdulillah. Nah jadi jangan menyerah dengan keadaan kita. Ya, Allah menguji kita dan kita harus sabar, berjuang, bertawakal dan selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang besar, ulama-ulama ahli ilmu yang lahir dari kehidupan-kehidupan yang susah. Ya, banyak sekali. Dan tidak harus keberhasilan itu milik orang-orang yang kaya. Kami bukan orang kaya, saya bukan dari orang kaya. Orang tua saya hanya guru SD. Mungkin dulu berapa rupiah lah kehidupannya. Rumah orang tua saya papan. Ya, bahkan ketika saya harus mondok ke Jawa, orang tua saya tidak bisa mengantar karena tidak ada uang. Saya tidak bisa ditengok-tengok selama 4 tahun karena nggak ada uang untuk menengoknya. Saya nggak bisa pulang juga karena nggak ada uang. Ya harusnya sabar saja di sana. Sudah selesai baru pulang. Anak antum seminggu baru antum yang nangis. Bagaimana mau berhasil? Baru seminggu 2 minggu dulu udah, Ustadz boleh berkunjung. Ini kenapa nggak bisa ditelepon anak saya? Dulu nggak bisa menelpon lagi. Pulang saya, ibu saya sampai tidak kenal waktu itu. Karena udah dari kecil, pulang-pulang 4 tahun, ya sudah berubah. Tidak pernah komunikasi, tidak ada video call, tidak ada apa-apa. Paling hanya nulis surat saja. Zaman dulu kan nulis surat saja. Nah, itu zaman kami mondok tahun 88. Tahun 88, tahun 89. Ya. Nah, berbeda dengan anak-anak sekarang kita bersyukur. Pesantren-pesantrennya sudah bagus. Fasilitas sudah layak. Nah, harusnya orang tua harus lebih kuat lagi, lebih sabar lagi. Jangan banyak mengeluh. Sedikit-sedikit pesantrennya, sekolahnya yang diprotes. Ini kenapa begini, kenapa begitu, dan segala macam. Saya sudah bayar, kok begini, dan segala macam. Ini orang-orang tua.
yang tidak mengajarkan kepada anaknya untuk menghargai ilmu. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.